Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lolos Perangkat Desa. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi soal dan pembahasan mengenai pengelolaan aset desa, di mana materi mengenai pengelolaan aset desa ini sangat harus dikuasai, terutama untuk teman-teman yang mencalonkan diri di perangkat desa bagian kepala urusan umum dan perencanaan. Sebelum kita ke soal, seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh banget untuk subscribe channel ini Lolos Perangkat Desa, karena informasi bahwa channel ini dikelola oleh orang yang sudah berpengalaman mengikuti ujian seleksi perangkat desa dan dinyatakan lolos. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai disebut dengan A. Sewa, B. Kerjasama pemanfaatan, C. Pinjam pakai, ataukah D. Beli. Nah, untuk di part 1 seperti soal-soal yang lainnya ya teman-teman, bahwa part 1 ini berisi tentang materi umum, pengetahuan umum mengenai hal-hal yang dibahas. Nah, misalnya ini adalah pengelolaan aset desa, tentu saja di part 1 adalah materi yang sangat umum ya. Jadi untuk jawaban nomor 1 adalah yang A, yakni sewa. Jadi pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai disebut dengan sewa. Soal nomor 2. Pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lain serta lembaga kemasyarakatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan disebut dengan A. Sewa, B. Kerjasama pemanfaatan, C. Pinjam pakai, ataukah D. Beli. Nah, tentu saja untuk soal nomor 2 ini kata kuncinya adalah tanpa menerima imbalan. Pemanfaatan aset desa tanpa menerima imbalan disebut dengan pinjam pakai, atau option yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 3. Pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan desa disebut dengan A. Sewa, B. Kerjasama pemanfaatan, C. Pinjam pakai, ataukah D. Beli. Kita dapat perhatikan untuk kata kunci soal nomor 3 adalah meningkatkan pendapatan desa ya. Pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, ada jangka waktunya, dan untuk meningkatkan pendapatan desa disebut dengan kerjasama pemanfaatan. Kita lanjut soal nomor 4. Pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan atau sarana atau fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Disebut dengan A. Bangun serah guna, B. Bangun guna serah, ataukah C. Bangun guna sewa, D. Bangun sewa guna. Ini hampir mirip tapi tentu saja memiliki makna yang berbeda. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yakni bangun guna serah, yaitu pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan fasilitasnya, kemudian didayagunakan atau digunakan oleh pihak lain dan kemudian diserahkan kembali, baik tanah maupun bangunannya, disebut dengan bangun guna serah, yaitu option yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintah desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, disebut dengan
Apakah A. bangun serah guna, B. bangun guna serah, C. bangun guna sewa, D. bangun sewa guna? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang A. bangun serah guna. Jadi dibangun dulu atau mendirikan bangunan, berikut fasilitasnya, kemudian diserahkan kepada pemerintah desa, kemudian didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Proses cara pembuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif disebut dengan A. pengamanan, B. pemeliharaan, C. penghapusan, D. pemindah tanganan. Tentu saja ini jawabannya sangat mudah. Jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang A, yakni pengamanan. Jadi pengamanan adalah proses cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, maupun administratif. Soal nomor 7. Kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disebut dengan A. pengamanan, B. pemeliharaan, C. penghapusan, D. pemindah tanganan. Untuk jawaban soal nomor 7 yang paling tepat adalah pemeliharaan atau option B. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik. Lanjut soal nomor 8. Kegiatan penghapusan atau peniadaan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk pembebasan pengelolaan barang, penggunaan barang, dan atau kuasa penggunaan barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya disebut dengan A. pengamanan, B. pemeliharaan, C. penghapusan, D. pemindah tanganan. Jawaban cukup mudah ya, bisa dinalar. Untuk soal nomor 8 adalah yang C, yakni penghapusan. Karena ada kata kunci kegiatan menghapuskan atau meniadakan aset dari buku inventaris. Lanjut soal nomor 9. Pengalihan kepemilikan aset desa disebut dengan A. pengamanan, B. pemeliharaan, C. penghapusan, D. pemindah tanganan. Tentu ini juga sangat mudah. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. pemindah tanganan. Jadi pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa. Soal nomor 10. Pemindah tanganan kepemilikan aset desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang disebut dengan A. tukar menukar, B. penjualan, C. penatausahaan, D. pelaporan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah A. tukar menukar. Jadi pemindah tanganan kepemilikan aset desa antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan mengganti barang atau menukar ya. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah tukar menukar. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 11, pastikan teman-teman sudah subscribe dan membunyikan lonceng dari channel Lolos Perangkat Desa untuk mengetahui update informasi, update soal terbaru dari channel Lolos Perangkat Desa. Karena channel Lolos Perangkat Desa sekali lagi dikelola oleh orang yang sudah berpengalaman mengikuti ujian seleksi perangkat desa ya, tepatnya di Kabupaten Semarang di Jawa Tengah tahun 2022, dan tentu saja akan selalu diupdate setiap waktu. Jadi teman-teman tidak perlu ragu untuk belajar dari channel Lolos Perangkat Desa. Baik, kita lanjutkan soal nomor 11. Pemindah tanganan aset desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang disebut dengan A. tukar menukar, B. penjualan, C. penatausahaan, D. pelaporan. Nah ini pemindah tanganan dengan mengganti dalam bentuk uang. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah penjualan ya.
Lanjut soal nomor 12. Rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut dengan A. Tukar-menukar, B. Penjualan, C. Penatausahaan, D. Pelaporan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 adalah yang C, yakni penatausahaan. Jadi penatausahaan adalah serangkaian kegiatan, ada pembukuan, ada inventarisasi, dan pelaporan. Terdiri dari 3 kegiatan itu ya teman-teman ya, disebut dengan penatausahaan. Soal nomor 13, penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa disebut dengan A. Tukar-menukar, B. Penjualan, C. Penilaian, D. Pelaporan. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yakni pelaporan. Jadi pelaporan adalah kegiatan penyajian keterangan, disajikan, itu disebut dengan pelaporan. Apa saja yang disajikan, yakni informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa. Soal nomor 14, suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa disebut dengan A. Tukar-menukar, B. Penjualan, C. Penilaian, D. Pelaporan. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat adalah C, yakni penilaian. Penilaian ini merupakan suatu proses pengukuran yang didasarkan pada fakta, objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. Soal nomor 15 atau soal yang terakhir di part 1 mengenai pengelolaan aset desa. Pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan disebut dengan A. Kodifikasi, B. Penjualan, C. Penilaian, D. Pelaporan. Tentu saja ini sangat mudah, bisa dinalar. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yakni kodifikasi. Kodifikasi adalah kegiatan pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan. Baik, saya rasa cukup untuk part 1 mengenai pengelolaan aset desa. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang masih menonton sampai part akhir. Nantikan video-video dari channel Lolos Perangkat Desa selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang ingin mempelajari soal dari channel Lolos Perangkat Desa, teman-teman bisa lihat di playlist ya. Soal sudah ada di playlist semua. Dan semoga kami dapat terus mengupdate soal-soal dari channel Lolos Perangkat Desa. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Selamat belajar, semoga lolos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.